Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran teknologi informatika yang insya Allah ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan pada materi PPT kali ini. Sebelumnya mari kita awali dengan ucapan semangat secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan recording atau PPT pada kali ini bisa berjalan dengan baik dan bisa dipahami oleh kalian. Asik, lanjut. Kita lanjutkan. Sebelum kita mempelajari TIK, akan lebih baik kita mempelajari sejarah dari komputer tersebut. Adanya teknologi sangat membantu kehidupan manusia dalam melaksanakan berbagai pekerjaan mereka. Teknologi membuat manusia tidak merasa kesulitan sehingga mereka dimudahkan dalam pekerjaan mereka masing-masing. Seperti saat ini misalnya sudah hadir komputer yang sudah tercipta sejak beberapa tahun lalu sehingga menyatakan sebuah sejarah komputer yang perlu diketahui. Seperti pisau bermata dua, teknologi bisa menjadi berguna jika digunakan dengan benar. Sebaliknya, jika digunakan untuk hal yang tidak benar, maka teknologi menjadi tidak berguna. Orang-orang pintar pada masanya menciptakan berbagai penemuan yang sampai saat ini mengalami pengembangan terus-menerus sehingga membutuhkan teknologi baru. Menurut pendapat para ahli, komputer bisa diartikan sebagai alat yang dapat melakukan tugas menerima input, memproses input, menyimpan, dan membuat output menurut Robert A. Sisner. Fungsi dari komputer sendiri itu ada dibagi menjadi 4. Pertama, input device, adalah peralatan yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Data yang dimasukkan di sini dapat berupa teks, gambar, suara, dan bahkan video. Berikutnya, Central Processing Unit merupakan fungsi yang berguna untuk memproses data-data yang masuk. Yang selanjutnya atau yang ketiga itu Storage Device, menyimpan data-data yang sudah diproses. Yang terakhir yaitu Output Device, menampilkan data yang sudah dimasukkan dan bisa Anda lihat hasilnya. Setelah kita mengetahui dari fungsi-fungsi komputer, kita lanjutkan dengan penemu pertama kali komputer. Ya, penemu komputer pertama kali adalah Charles Babbage, dikenal dunia sebagai salah satu penemu sejarah komputer pertama kali yang telah banyak memberikan karya pada kehidupan manusia sampai sekarang ini. Dari penemuannya, mesin penghitung atau bisa dikenal dengan different engine nomor 1 yang ditemukan oleh Charles Babbage merupakan salah satu ikon yang paling populer dan terkenal dalam sejarah. Babbage juga dikenal dengan julukan Bapak Komputer, The Charles Babbage Foundation, yang memakai namanya untuk menghargai jasa atas penemuannya terhadap dunia komputer. Sejarah perkembangan komputer selalu mengalami perkembangan dari generasi ke generasi berikutnya, lalu mengalami perubahan dan bagaimana sejarah komputer sampai sekarang ini bisa terjadi. Tentunya di balik proses sejarah komputer dari zaman dulu hingga zaman sekarang ada yang mengawali. Bisa kita sebut dengan penemu komputer karena komputer sudah ada sejak dulu sampai sekarang ini. Kita mempelajari tentang fungsi komputer, kita akan lanjutkan tentang sejarah komputer generasi pertama. Perkembangan komputer selalu melalui perkembangan dari generasi ke generasinya sampai generasi sekarang. Komputer pertama kali ditemukan yaitu tahun 1906, maka dimasuk ke dalam generasi pertama. Sejarah komputer generasi pertama yaitu digital elektronik atau bisa disebut dengan ENIAC. ENIAC adalah singkatan dari Electronic Numeric Integrator dan Kalkulator, merupakan salah satu yang digunakan sebagai kebutuhan umum.
Program pada ENIAC sudah dirancang pada tahun 1942 dan baru mulai dikerjakan pada tahun 1943 oleh John Prescott Eckert dan Dr. John W. Moseley di Morse School of Electrical Engineering atau University of Pennsylvania dan selesai pada tahun 1996. Untuk program ENIAC berukuran sangat besar. Dalam penampatan program tersebut membutuhkan ruang sebesar 500 meter persegi. ENIAC memakai 18.000 tabung tanpa udara serta 75.000 relay dan saklar, 10.000 kapasitor dan menggunakan 70.000 resistor. Lanjut, ciri-ciri komputer generasi pertama. Yang pertama yaitu ukuran fisik hardware komputer lebih besar, memerlukan ruang yang sangat luas. Yang kedua, instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu. 3. Pemrogramannya hanya bisa dibuat menggunakan bahasa mesin. Komputer mempunyai silinder magnetik untuk menyimpan data. Kelima, menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk. 6. Membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Dan itu suhunya cepat panas sehingga diperlukan pendingin untuk menurunkan suhu dari komputer tersebut. Ke-8, daya simpanan kecil, dan ke-9, prosesnya kurang cepat. Menggunakan konsep storage program dengan memori utamanya adalah magnetic core storage. Menggunakan tabung hampa. Penggunaan tabung hampa tersebut yang membuat ukuran komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar. Kita lanjut dengan sejarah komputer generasi kedua, merupakan generasi setelah generasi pertama yang sangat populer dengan transistor. Komputer generasi kedua, perubahan dalam penemuan penting yang terjadi di generasi kedua yaitu transistor, alat canggih yang mampu memaksimalkan kinerja komputer hanya dengan ukuran yang sangat kecil. Penemuan alat ini mampu mempengaruhi perkembangan komputer pada generasi kedua. Pada tahun 1959 sampai 1920-an, para ilmuwan mulai menggarap komputer generasi kedua. Beberapa di antara instansi, perusahaan, universitas, dan pemerintah telah memanfaatkan kecanggihan dari komputer generasi kedua. Maksud dari penemuan komputer generasi kedua ini adalah transistor yang mampu membuat sejarah komputer generasi kedua berukuran lebih kecil dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Selanjutnya yaitu ciri-ciri komputer generasi kedua. Generasi kedua sudah menggunakan operasi dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi (COBOL) dan memakai simpanan dari luar yang berupa magnetic tape dan magnetic disk. Kemampuan dalam melakukan operasi real time dan real sharing. Ciri berikutnya, ukuran fisiknya sudah lebih kecil jika dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Ciri yang kelima, kapasitas memori utama telah dikembangkan dari magnetic core storage. Keenam, proses operasi sudah lebih cepat, yaitu bisa melakukan jutaan operasi per detik. Kebutuhan terhadap daya listrik pun sudah kecil. Sejarah komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga adalah perkembangan yang melalui tahap yang sangat pesat dari perkembangan komputer yang ada. Komputer generasi ketiga muncul sejak era tahun 1964 sampai 1970-an. Dalam penggunaannya, transistor menjadikan kinerja komputer lebih cepat panas, sehingga membuat komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian salah satu seorang ilmuwan bernama Jack Billy mencoba kembali melakukan penelitian. Pada tahun 1958 dia telah menciptakan komponen yang lebih canggih lagi dibandingkan dengan transistor yang membuat komputer cepat panas tadi. Penemuannya yaitu IC atau Integrated Circuit, chip kecil yang mampu mengumpulkan dan menampung banyak komponen menjadi satu. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Yang pertama yaitu peningkatan dari sisi software. Penggunaan listrik lebih hemat, harganya semakin murah, kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter.
yang sebelumnya hanya puluhan ribu. Setelah menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih tepat dan cepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali lipat dibandingkan komputer generasi pertama. Kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking setelah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain menggunakan media penyimpanan luar disket magnetik atau external disk yang sifat pengaksesan datanya secara acak atau random access dengan kapasitas yang besar atau jutaan karakter. Sejarah komputer generasi keempat. Pada generasi keempat, komputer sudah mulai menggunakan chip IC, kemudian baru mulai dikembangkan lagi oleh perusahaan Very Large Scale Integration untuk mencoba mengerjakan pengembangan tersebut sejak tahun 1980. Walhasil, satu chip tunggal mampu menampung ribuan komponen. Sejak tahun 1970 muncul dua perkembangan yang dianggap sebagai komputer generasi keempat. Yang pertama, penggunaan large scale integration yang biasa disebut dengan nama bipolar large scale integration (LSI), kemudian dapat dikembangkan lagi menjadi VLSI (Very Large Scale Integration). Kemudian dikembangkan lagi menjadi komputer mikro yang menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk chip. Ya, berikutnya yaitu ciri-ciri komputer generasi keempat. Generasi keempat ini sudah memakai prosesor Pentium menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Kedua, dikembangkan komputer mikro sudah menggunakan konduktor dan mikroprosesor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Yang ketiga, komputer generasi keempat diantaranya adalah AT, IBM, PS2, IBM, PC 386, IBM 370, Pentium 2, dan Pentium generasi ketiga. Ya, baiklah, untuk sejarah komputer generasi kelima, yaitu dari mulai tahun 2000 sampai dengan sekarang. Komputer generasi kelima sering disebut dengan komputer generasi masa depan. Intel dan Microsoft yang dipelopori oleh Bill Gates yang saat ini telah menjadi pionir standar hardware dan software Sejarah perkembangan komputer generasi kelima merupakan komputer yang kita gunakan pada saat sekarang ini. Generasi ini ditandai munculnya LSI (Large Scale Integration) yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor di dalam sebuah mikroprosesor pada saat ini. Selain itu, juga ditandai dengan munculnya semikonduktor dan mikroprosesor. Perusahaan yang telah membuat mikroprosesor diantaranya perusahaan Intel Corporation, Kellogg, Motorola, dan lainnya. Di pasaran dapat kita temui dengan juga mikroprosesor dari Intel, dari mulai dengan Pentium 4 sampai sekarang dengan Core i9 atau Core i7 generasi ke-10. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Pertama, pemrosesan informasi yang jauh lebih cepat, masih menggunakan teknologi LSI yang tentu saja memiliki banyak pengembangan, fitur-fitur yang semakin banyak. Secara prinsip, ciri-ciri komputer di masa yang akan mendatang adalah lebih canggih dan lebih murah, dan memiliki kemampuan diantaranya melihat, berbicara, mendengar, dan lebih canggih lagi, serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Sifat yang berbaca dapat disebut dengan artificial intelligence, dan itu juga berbasis GUI, graphic user interface atau multi-komunikasi dan multimedia. Ini berarti komputer generasi kelima memiliki kecerdasan buatan yang mendekati kemampuan dan perilaku manusia.